Ya, kita sering melihat ketika kami berkunjung ke perangkat daerah kemanapun yang kita beberapa menunjukkan satu proses penataan kearsipan yang tidak rapi, sering di meja bertumpuk. Ya, kalau di swasta relatif lebih, tapi di mejanya rapi. Pertanyaan berikutnya, apakah tersimpan dengan baik? Jangan-jangan cuma ditumpuk, dikumpulin, diikat, ditaruh di belakang. Nah, ini akan menunjukkan satu problem. Ya, problem yang pertama adalah kita tidak bisa memanfaatkan informasi yang ada di arsip itu. Butuh waktu dan usaha yang lama untuk bisa membuktikan ini. Kita ambil contoh begini. Kita sekarang berhadapan dengan kondisi salah satu fenomena, ada dokumen yang diperdebatkan di publik, begitu membuang energi, membuang tenaga, membuang waktu, dan itu adalah masalah kearsipan. Nah, kondisi lain yang kita hadapi adalah kita sebagai kadin memiliki jumlah arsip statis yang sangat sedikit. Padahal menurut undang-undang, arsip statis ini adalah bagian dari proses sejarah yang harus kita jaga. Ya, begitu kita dapat sedikit, maka lengkaplah sudah sejarah masa lalu tidak akan bisa kita gali, kita manfaatkan untuk masa yang akan datang pada hari ini. Kita sudah tahu untuk bisa merangkai 500 tahun Jakarta butuh arsip dan dokumentasi yang kita harus berusaha payah untuk mendapatkan. Apalagi ada yang berasumsi DKI umurnya lebih dari 1.500. Itu adalah satu hal yang harus dibuktikan dengan arsip. Nah, dari sisi lain publik, kondisi ini kita mengistilahkan sebagai jebakan administratif. Ya, masyarakat atau publik begitu ingin mengetahui tentang arsip, dia harus menebak arsip ini dimiliki oleh siapa ya. Padahal kami sebagai pemerintah harusnya begitu ada masyarakat publik menginginkan satu dokumen, cukup datang ke satu pintu, kemudian kita tanya arsip ini, dokumen ini benar-benar tercipta atau tidak, ada atau tidak. Makin adalah PR besar akan dilihat dalam pengelolaan kearsipan. Lanjut. Nah, kondisi tadi itu adalah satu fenomena gunung es yang sebenarnya kalau kita cermati, kondisi itu terjadi karena proses bisnis kearsipan yang belum terintegrasi. Kalau Undang-Undang 43 tahun 2029 mengamanatkan bahwa proses kearsipan itu harus merupakan satu aliran dari unit pengolah, unit kearsipan sama LKD. Gampangnya kalau kearsipan itu adalah sekretariat di masing-masing dinas. Unit pengolah adalah turunan dari itu, mungkin bisa bidang, bisa seksi, bisa apapun. LKD adalah diskusi atau pemerintah daerah. Dokumen yang harus kita jaga. Itu yang pertama. Yang kedua, hampir semua yang kita perhatikan dalam dunia kearsipan ada 4 tahapan. Yang pertama ada unsur penciptaan, ada penggunaan, pembelian dan penyusutan. Hampir semua bobot porsi itu lebih banyak kepada area penciptaan, sehingga orang bisa siapapun menciptakan arsip, tetapi kemudian lupa untuk memproses, menyimpan, memperbaiki dan memanfaatkannya. Ini adalah problem yang mendasar dalam proses itu. Nah, proses itu ternyata bersumber dari satu proses yang menurut saya harus diperbaiki. Ya, namanya proses pemberkasan. Bapak dan Ibu sekalian, model dalam proses pemberkasan itu adalah sering kita berganti orang. Pemberkasan belum selesai, orang yang berganti, proses itu sudah selesai. Pemberkasan selesai, formalnya salah, diulang lagi. Kemudian dan sebagainya. Ujung-ujungnya adalah pemberkasan itu tidak berhubungan, tidak terkait dengan integrasi siklus dari proses itu sendiri. Tidak ada penyusutan. Maka yang kita temukan adalah arsip bertumpuk di meja-meja pencipta. Ketika dia sudah ini, maka paling mudah adalah ditumpuk, diikat, ditaruh di belakang. Kita tidak bisa dapat manfaat dari itu. Nah, ini adalah juga yang terjadi dengan kondisi dengan gap retensi. Gap retensi itu kira-kira karena terlalu lama di satu tempat, tidak didistribusikan atau diserahkan atau disusutkan, maka potensi hilang itu menjadi lebih besar. Nah, sampai kita tahun 2029 terkasih Pak. Register. Ambil contoh seperti ini. Kalau saya sekarang tahun 2026, ada orang datang membawa produk tahun 60, datang ke Pemprov DKI, Pak, apakah betul ini tercipta oleh Pemprov DKI Jakarta? Hari ini kita belum bisa memastikan itu tercipta atau tidak. Maka di sini adalah register. Dan ini adalah satu hal yang ingin kita perbaiki, bahwa kita akan memberikan layanan publik, menyediakan informasi yang lebih di masa yang akan datang dengan melakukan satu proses penataan yang lebih baik hari ini. Hari ini kita harus lebih baik
dari proses yang lalu. Karena kita tidak mungkin mengulang sejarah bahwa arsip kita hari ini berantakan karena proses yang lalu yang kita nggak kelola dengan tertib. Silakan Erika. Selanjutnya, menjawab permasalahan tersebut, kita mengembangkan yang namanya aplikasi Arjuna. Jadi aplikasi ini mengintegrasikan aplikasi e-office untuk menyertai seluruh proses bisnis pengelolaan arsip yang dimulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan hingga menjadi informasi publik. Nah, sistem ini membangun dengan memanfaatkan 4 pilar kearsipan, yaitu berdasarkan tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, dan sistem klasifikasi keamanan akses arsip dinamis. Selanjutnya, nah ini siklus proses pengelolaan arsip yang ada di Arjuna. Jadi pertama kita melakukan registrasi arsip yang terbuat dari digital maupun fisik ke dalam Arjuna sebagai basis data. Selanjutnya di unit pengolah kita melakukan pengelolaan dari pemberkasan, menyusun daftar berkas, pemindahan arsip ke unit kearsipan 2, lalu melakukan penilaian. Dengan apabila itu usul serah, kita lanjut ke unit kearsipan 1 atau LKD. Nah, di LKD ini kita olah apabila memiliki nilai guna, arsip itu menjadi informasi yang bisa dilayangkan ke publik. Selanjutnya, nah ini merupakan penguatan yang ada di Arjuna. Yang pertama, Arjuna itu mencatat register arsip. Jadi semua arsip itu memiliki identitas sehingga bisa meminimalisasikan kehilangan arsip dan juga sebagai bukti autentikasi dari arsip tersebut. Lalu yang kedua, proses pemberkasan arsip. Jadi Arjuna memastikan seluruh pengelola arsip melakukan pemberkasan secara seragam dengan standar yang sama. Nah, dengan penataran yang tertib, maka proses penyusunan ini akan bisa dilakukan secara tepat waktu dengan jadwal retensi arsip. Lalu yang ketiga, sebelum adanya aplikasi Arjuna, proses pemberkasan penyusunan itu dititikberatkan pada unit kearsipan. Nah, setelah adanya implementasi Arjuna ini, unit pengolah juga mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pemberkasan terhadap arsip yang dihasilkannya. Jadi unit kearsipan itu berperannya sebagai quality control terhadap pengelolaan arsipnya. Nah, yang terakhir, penyimpanan arsip fisik itu disinkron dengan aplikasi Arjuna. Nah, ini contohnya di sebelah atas itu setiap berkas, isi berkas box ini mempunyai identitas yang barcode. Apabila petugas arsip ingin mencari arsipnya, itu bisa di-scan ke dalam Arjuna, nanti bisa kelihatan di mana lokasinya, disimpan di box mana, rak mana, ruang apa, dan gedung apa, itu akan terlihat di Arjuna. Oke, selanjutnya. Nah, ini manfaat yang di Arjuna. Yang tadi pertama autentikasi arsip karena kita sudah mencatat register. Lalu yang kedua, karena pemberkasannya sudah dilakukan secara sistematis, maka pekerjaan pemberkasan tidak dilakukan secara berulang. Lalu yang ketiga, terdapatnya fitur atau notifikasi pengingat kapan arsip ini harus dipindahkan atau disusutkan. Lalu yang keempat, proses pencarian arsip akan menjadi lebih cepat karena sudah kita berkaskan ke dalam sistem. Lalu yang kelima ini, Arjuna juga mengcover arsip digital, naskah dinas, fisik, dokumen keuangan, foto, itu juga bisa ke dalam Arjuna. Lalu yang keenam, dengan Arjuna ini otomatis akan mengenerate daftar arsip yang terdiri dari daftar berkas dan daftar isi berkas. Dan yang terakhir, apabila data kearsipan itu terintegrasi dan terdokumentasi dengan baik, itu bisa sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan maupun sebagai pelayanan informasi ke publik. Selanjutnya, nah ini proses implementasi, kita mengacu kepada undang-undang dan juga kita membuat landasan regulasi
yaitu Surat Edaran Sekda dan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan Karsipan tentang pengelolaan arsip dinamis menggunakan aplikasi Arjuna. Nah, di sini merupakan data yang ditarik dari dashboard Arjuna. Jadi terlihat sampai cut-off-nya kemarin tercatat lebih dari 1 juta arsip yang telah diinput ke dalam Arjuna. Nah, dari data ini juga terlihat banyaknya berkas, ada sekitar 47.000, terdiri dari berkas aktif dan inaktif. Lalu juga terdapat informasi mengenai berkas yang sudah tersimpan lebih dari 10 tahun di unit pengolah. Info ini juga untuk menentukan prioritas kapan arsip itu harus dipindahkan ke unit karsipan maupun ke LKD. Selanjutnya, nah, indikator keberhasilan Arjuna adalah meningkatnya proses penyusutan arsip dari PKUK. Seperti kita lihat, trennya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Di atas disebut SIP, lalu ini SKPD. Peningkatan ini juga sebagai bukti bahwa Arjuna bisa mengubah budaya kerja yang tadinya hanya penciptaan arsip, lalu kita juga bisa melakukan proses penyusutan arsip. Nah, ini juga didukung kebijakan SK Sekda, yaitu melakukan pemindahan arsip secara berkala. Selanjutnya, nah, proses implementasinya ini tidak hanya teknologi, tapi juga kesiapan dari SDM di Pemprov DKI Jakarta. Kita telah melakukan proses sosialisasi, lalu juga bimbingan teknis dan bimbingan konsultasi. Selanjutnya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa proses transformasi Arjuna itu bukan satu proses inovasi yang mandiri. Jadi kami melakukan satu proses penataan pelayanan publik di Dinas Karsipan dengan 2 model. Yang pertama adalah di sebelah kiri untuk perpustakaan, itu Jagrita yang sudah dipakai oleh hampir 1 juta dengan melayani 2 juta orang setahun. Ini adalah Arjuna. Dan ini adalah basis data yang sudah disiapkan oleh kami dan diterapkan oleh Pak Kadis menjadi satu kebijakan transformasi yang berkelanjutan di diskusi. Lanjut. Sebagai penutup, kami ingin sampaikan bahwa transformasi bidang kearsipan itu untuk memastikan bahwa proses bisnis bekerja dengan baik, karena itu yang kita yakini harus betul sesuai regulasi, arsip aman, kemudian menjaga arsip sebagai aset bernilai yang membuat informasi yang bermanfaat bagi kita dan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Terima kasih. Arjuna Mendunia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya kita memasuki sesi tadi. Kita sedang menggeser paradigma arsip sebenarnya yang dulu kita katakan sebagai tumpukan berkas ternyata punya nilai strategis. Ini yang sekarang kita pilih beratkan. Nah, dalam konteks tata kelola di DKI Jakarta, saya ingin menanyakan terkait dengan posisi strategis Arjuna sebagai bagian dari pendukung pengambilan keputusan berbasis bukti hukum, evidence-based policy. Karena saat ini kita kalau mau mengambil kebijakan harus ada backupnya. Salah satunya dengan arsip tadi, dengan nilai strategis yang ada pada arsip. Nah, bagaimana konteks tata kelola DKI Jakarta dalam konteks melakukan evaluasi, melakukan analisis kondisi existing dan melakukan prediksi terhadap pengambilan keputusan di DKI Jakarta berbasis bukti hukum. Ini pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, Pak, dalam konteks kekinian kita di zaman artificial intelligence, big data dan sebagainya, sekarang data itu bukan bersifat statis. Kearsipan itu bukan hanya informasi yang kita tampilkan saja, tetapi bagaimana kita bisa melakukan analisis atau transliterasi, menerjemahkan kembali apa makna dari arsip atau arah kemana arsip ini kemana. Dan posisi Arjuna dalam konteks 2026 ini, bagaimana konteks keterhubungannya? Apakah ada peluang untuk bisa mendesain aplikasi Arjuna ini dalam bentuk ada kecerdasan buatan tadi di dalamnya? Kemudian yang ketiga, Pak, dalam konteks nasional kita punya aplikasi pasangannya Arjuna, namanya Sri Kandi, ya. Itu yang ini memang couple, Pak, couple. Arjuna dan Sri Kandi couple. Nah, saya ingin melihat, Pak, ingin mohon dielaborasikan secara lebih tegas
perbedaan antara keduanya, di mana posisi Arjuna, di mana posisi Srikandi, apa kelebihan Arjuna yang tidak ada di Srikandi, sehingga mungkin saja ada peluang integrasi ke depan. Saya yakin aplikasinya masih belum terhubung ya Pak dengan Srikandi, tapi apa ada potensi untuk melakukan integrasi dengan aplikasi yang ada di tingkat nasional? Mungkin itu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Hasan. Silakan boleh langsung dijawab. Dukungan bagi pengambilan keputusan. Kami meyakini itu bahwa arsip adalah salah satu bagian dari proses pengambilan keputusan. Sehingga dengan proses ini kami harus menggali semua potensi yang tertinggal di lingkungan pemerintah DKI Jakarta, memaksa masuk agar bisa terkumpul dalam satu database. Dengan demikian maka kita bisa memperoleh satu bukti otentik terkait dengan proses. Jadi kita bukan berbasis kepada analytical, tapi berbasis pada dokumentasi. Jadi ada satu aktivitas dokumentasi. Nah, sedang kita diskusi sambil ambil contoh salah satunya. Kami diskusi dengan bidang kearsipan, mungkinkah kita untuk mendokumentasikan proses pelaksanaan rapim untuk masuk dalam hal ini? Mungkin dilakukan. Jadi itu adalah salah satu upaya yang sedang kita lakukan untuk menuju ke arah sana. Kemudian yang kedua terkait dengan artificial intelligence. Ya, kami tidak mungkin mengambilkan itu barang dalam kondisi teknologi yang semaju ini. Tetapi yang harus kita yakinkan adalah bahwa tata kelolanya harus betul dan rapi, sehingga konteksnya informasi tidak kemudian menimbulkan sesat pandangan atau kesesatan informasi bagi publik. Karena dalam dunia kearsipan itu ada 3. Yang pertama adalah aktif, inaktif, dan statis. Kalau ini kemudian kita pakai AI semua muncul, maka akan muncul informasi bahwa hari ini terjadi rapat di mana yang sifatnya rahasia muncul ke publik. Jadi tata kelolanya akan kita bangun. Dan kami meyakini artificial intelligence itu pasti menjadi satu bagian yang bisa kita kelola. Ambil contoh seperti ini. Bagaimana kalau saya ingin tahu nanti bagaimana proses pengembangan atau sejarah pembangunan MRT di Jakarta. Ini kita bisa menggunakan fasilitas itu. Fasilitasi bagaimana kita sejarah banjir kanal barat, banjir kanal timur. Kalau ada, ini bisa kita fasilitasi. Jadi teknologi bukan sesuatu yang harus kita handle, harus kita rangkul untuk kita manfaatkan, tapi dalam konteks yang benar-benar sesuai. Jadi jangan sampai kita menimbulkan satu bias publik, karena di beberapa negara ada beberapa dokumen yang dibuka setelah sekian puluh tahun, baru itu kemudian bisa dibuka. Tapi kalau enggak, akan menimbulkan satu informasi yang bisa berbeda. Kemudian yang ketiga terkait dengan saudara kembar Srikandi dan Arjuna. Jadi kami sudah berdiskusi dengan Anti di bawah bidang DI dan diarahkan oleh Pak Kadis. Saat ini kami sedang berproses mengintegrasikan. Ya. Kenapa kita mengambil kebijakan mengintegrasikan? Karena secara regulasi kita memungkinkan untuk integrasi. Ya, ada Perpres nomor 95 tahun 2018 yang mengatur tentang SPG yang menggunakan dijadikan dasar untuk kita bisa berintegrasi. Nah, prosesnya sekarang sedang berlangsung, kemudian diskusi berlangsung sampai diskusi teknis. Nah, yang penting dari proses ini adalah bahwa Arjuna itu memiliki salah satu kekuatan. Yang pertama, Srikandi tidak bisa mengelola arsip yang sifatnya dokumentasi yang terjadi sebelumnya. Satu. Jadi kami bisa mengelola arsip yang akan datang. Kita punya arsip TTE, arsip digital, tapi masih kalangan basah, sama arsip yang tercipta dari office. Ambil contoh, dokumen-dokumen yang tercipta di masa yang lalu itu tidak mungkin kalau kita lihat digitalkan. Kemudian keuntungannya adalah kalau kita bisa merangkai semua, maka kita bisa mapping seluruh proses dokumen naskah dinas dan dokumen penjalanan pemerintahan yang pernah terjadi di DKI Jakarta. Jadi kami nggak hanya sekedar melihat bahwa yang akan kita perbaiki melalui aplikasi ini. Tapi kita mundur ke belakang, maka yang belakang pun harus kita tarik ke masa kini untuk dimanfaatkan. Jadi itu adalah bagian dari proses yang sedang kami perbaiki. Kemudian kalau di kami, aplikasi ini terintegrasi dengan banyak sistem yang ada di DKI Jakarta. Jadi ini sangat mungkin membangun satu pola penjalanan pemerintahan efektif dan efisien, integrasi antar sistem. Ambil contoh seperti ini. Kita tidak pernah berpikir bahwa proses arsip itu menjadi proses yang harus dilakukan mekanisme serah terima dokumen ketika serah terima jabatan. Ambil contoh begini. Kalau kita begitu serah terima jabatan, jabatan, maka yang hanya terjadi serah terima jabatan rekan. Tapi bagaimana dengan arsip yang sebenarnya menjadi tanggung jawabnya? Maka itu harus juga diserah terimakan. Ada satu cut off yang memastikan bahwa pada saat si fulan A
berpindah ke tempat lain, meninggalkan dokumen-dokumen yang seperti ini dengan register seperti ini, bekas seperti ini tersimpan di sini. Itu adalah satu hal untuk menjaga marwah kearsipan yang nyambung dari masa lalu, hari ini dan masa yang akan datang. Mungkin itu salah satu kelebihan yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya mungkin ke Pak Rizky. Silakan waktu dan tempat kami persilakan Mas Rizky. Baik, terima kasih. Saya nggak punya pantun, tapi boleh minta suaranya dari supporter Arjuna. Baik, izin Bapak Ibu, mungkin tadi sudah disebutkan terkait Andri, cuma mungkin saya ingin menanyakan kembali bagaimana arsitektur sistem Arjuna dalam memastikan keamanan data. Tadi kan sempat dibahas juga akan diintegrasikan dengan Andri ya. Lalu Kameraku banyak data saya kamera terus. untuk fungsional kearsipan, di mana peran mereka dalam aplikasi Arjuna ini? Mungkin selanjutnya untuk SKPD yang ada di DKI khususnya, apakah mereka sudah menginput atau menggunakan aplikasi Arjuna ini sebagai e-office, atau masih ada disparitas atau interoperabilitas punya kearsipan sendiri gitu, jadi tidak menggunakan Arjuna ini? Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Silakan, bisa langsung dijawab. Saya persilakan arsipasi kita yang menjawab. Pertanyaan yang pertama bisa dijawab dari tim. Ya, silakan Mas Kristo. Ya. Izin Dewa-Dewi untuk berkolaborasi ya dengan teman-teman Diskom Infotik. Kita database ada di server Diskom Infotik menggunakan Oracle, tapi kita juga melakukan backup data ke server lokal kita. Itu dilakukan setiap hari di server diskusi. Jadi ada dua database, satu core-nya yang ada di Diskom Infotik. Lalu untuk backupnya kita juga lakukan setiap hari untuk menjaga kemungkinan kehilangan data yang ada di Diskom Infotik. Untuk terkait keamanan data, sekian. Mungkin saya tambahkan Pak, bahwa kami melakukan audit internal dalam konteks implementasi aplikasi, dan juga kita akan nanti melakukan audit eksternal bersama BSS yang kawan saya. Kita sedang proses itu. Mungkin sebagai tambahan, ya, di SKPD Arjuna ini sudah digunakan Pak. Jadi e-office tadi untuk proses penciptaannya aja. Nah, di Arjuna ini setelah proses penciptaan itu kita kelola melalui aplikasi Arjuna. Sampai sejauh ini sudah seluruh SKPD yang menggunakan aplikasi e-office maupun Arjuna hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. baik, mungkin terkait dengan peran arsipasi. Jadi kami mendesain aplikasi ini berdasarkan metodologi dan bisnis proses yang ada di Undang-Undang 43 tahun 2009. Dan kami menggunakan teman-teman arsiparis ada di sebelah kanan dan juga bidang dari terlibat in charge untuk proses itu. Kemudian kita juga ketika berinteraksi dengan SKPD memanfaatkan peran arsiparis yang ada di SKPD sebagai salah satu trigger masuk untuk mendorong implementasi. Kenapa kita harus melakukan itu? Ya, tantangan kita hari ini adalah bahwa arsip itu dianggap sebagai urusnya sekretariat, arsip itu urusnya TU. Ya, maka dengan memperkuat posisi sekretariat, maka kita dijadikan sebagai berada dalam supervisor. Ya, siapa yang melakukan proses detail teknisnya kita turunkan kepada unit pengolah, bidang, seksi dan sebagainya. Dan itulah yang diharapkan dari Undang-Undang 43. Jadi bukan membangun paradigma bahwa ini kan surat misalnya kita selalu besar. Surat ini adalah tugasnya TU, surat ini adalah tugasnya sekretaris, surat ini adalah bagian umum. Padahal konteksnya Undang-Undang 43 itu arsip dikelola sejak lahir, kemudian disimpan terakhir sampai di LKD. Itu yang ingin kita bangun dan kita modifikasi. Dan kami memanfaatkan peran arsiparis di seluruh DKI Jakarta untuk mengimplementasikan ini bisa terwujud dengan tertib. Mungkin itu saja.
respon dari pertanyaan Bapak. Oke, terima kasih. Baik, terkait hak akses, mungkin kan berjenjang ya. Apakah untuk penginputan arsip ini setiap pelaksana dapat menginput atau ada perwakilan dari unit kerjanya? Untuk yang dapat menginput ini tergantung dari masing-masing unit pengolahnya Pak. Dia menginput, jadi hanya pengolah arsip yang didaftarkan ke dalam sistem saja. Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin kita yang ketiga ada Bu Zahra dan Marifa. Waktu dan tempat kami silakan Bu Zahra untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih. Mungkin kalau dari saya ingin lebih ke dampak kali ya. Tadi kan memang ada salah satu dampaknya menciptakan efisiensi, dan itu kayaknya salah satu kata kunci yang paling penting sekarang, gimana pola kerja, bisnis proses bisa lebih efisien. Ada nggak sih use case di mana tadi dalam proses pemberkasan sebelumnya berapa jam menjadi berapa jam, jadi menunjukkan memang real practice-nya tuh efisiensinya seperti apa gitu ya. Mungkin satu lagi, kemudian tadi kan diceritakan udah diimplementasi di seluruh SKPD gitu ya. Tapi dari data yang ada di deck ini, saya melihat hanya 14 SKPD yang tertulis itu kesenjangannya ada di mana dan sebagainya, boleh di-clarify. Terima kasih. Terima kasih Mbak Binda. Silakan, boleh langsung dijawab. Baik, izin Ibu Zahra, mungkin pertanyaan menarik. Orang begitu memberkas, itu kan menghasilkan data Excel. Begitu data Excel, kemudian dokumennya itu harus dicari, harus dikumpulkan. Jadi antara pemberkasan dan penataan arsip itu menjadi sesuatu yang terpisah. Jadi ketika harus data arsip itu mau dikirimkan ke unit kearsipan, maka data barangnya masih tercecer di mana-mana. Ini adalah satu problem di mana kearsipan menghasilkan masalah bagi pekerjaan. Padahal yang kita harapkan adalah bahwa kearsipan itu memang produk akhir, yang kemudian produk itu sudah nggak perlu kita pikirin lagi. Jadi kita bekerja karena pekerjaan masa lalu. Menurut saya itu agak boros waktu. Ya. Itu salah satu hal yang ini. Kemudian yang problem yang kedua adalah ketika masuk ke dalam proses penyerahan masih di Excel, ya, berpotensi hilang dan sebagainya. Nah, ketika proses itu harus ada pilihan, maka juga menggunakan satu data yang mungkin bisa formatnya berbeda-beda. Oleh yang terima dikerjakan lagi. Ya, itu adalah problem yang secara teknikal bisa kita lakukan. Nah, di aplikasi ini, begitu orang menginput satu, maka seluruh DKI Jakarta akan memiliki daftar arsip dan daftar aplikasi yang sama. Formatnya bisa kita atur. Kemudian begitu masuk ke dalam UK, maka UK itu tidak perlu untuk mengecek, tapi dia hanya melakukan satu proses verifikasi. Jadi sistem masuk akan ada data itu dibaca, kemudian muncullah kemudian berkasnya datang ke lokasi kita. Baru dibaca ini cocok. Begitu cocok akan ada verifikasi, maka memastikan yang datang ke tempat kita ada yang benar-benar valid dan terverifikasi, ada otentik. Itu yang kita lakukan saat ini. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dan pertanyaan dari Dewan Juri. Sekali lagi kita berikan aplaus kepada Dinas. Terima kasih kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk foto bersama dengan Dewan Juri. Silakan Pak Rizky dan Bu Zahra dan Pak Asyad untuk melakukan foto bersama dengan peserta. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta atas pemaparannya. Untuk selanjutnya kami undang kepada